just pick ketika lu mencoba hero yang misalkan underrated, lu berhasil itu akan jadi meta, akan jadi wow ini keren banget nih. Tapi kalau gagal, ya pasti itu yang akan disalahin. Benar, itu dia. Jadi ya lumayan serba salah ya. Dan sekarang dari Blue Side akan ada di CFG Gaming Jam. Ini ya nyaman ya main di kandang sendiri sebenarnya. Nah, ini gua rasa kameramennya juga kenal ya. Yakin gua. Kayak kita kalau dia kita kan Tuh kan lihat tos-tosan tiba-tiba. Yang lain gak ada yang dia. tapi vibes-nya masih sangat-sangat positif ya. Positif banget. Mereka kayak ya itu dia pressure yang udah diantisipasi juga, udah di relief sama mereka, udah dikurangin, diredahkan. Ya udah ngelawan rasa takutnya mereka lah. Iya. Ya. Bruno ada di second. Udah. Bruno selesai ya. Gue pikir kayak first pick yang bakal ke-ban Bruno, tapi ya dari second pick juga nggak ada masalah. Ini dua hero yang memang lagi laku sekarang dan ketika diambil impact itu sangat besar. Walaupun kadang gamenya kalah, tapi impactnya udah pasti besar. Alright, so yo, hero dari Chibi. Tapi kalau bicara Chibi tuh, dia happy banget dikasih Nolan. Gue suka Joey-nya Joy, Nolan, dan pernah Nolan itu selalu di respect band sama Nolan. Iya, di masa itu ya. Di masa ini. Karena sekarang Nolan sendiri juga pikirannya sebenarnya turun. Iya. Bukan berarti nggak bisa ya. Balik lagi. Berkurang. Lumayan oke, masih bisa kompet juga kan. Dan kita akan lihat nanti seperti apa untuk jungle-nya. Walaupun memang gua ngeliat ini jadi bukan damage dealer ya. Assassin ya? Bukan angkat tanker gitu. Assassin tapi jarang main Fadi sih. Benar. Jarang ya, tapi pernah tapi jarang. Padahal Enggak sih. Mau diambil. Tapi kayaknya yang siap-siap kalau mau emang main Fadi. Resiko sih, tapi kayaknya kita bisa singkirin Fadi kecuali power banget ya. Gimana kalau detektif yang ngambil? Detektif Fadi. Bukan, detektif sih. Oh iya. Tapi sudah masuk. Enggak ya. Tak kenapa. Jadi soalnya banyak juga yang kelepas kan sebenarnya kayak Matilda pun terbuka dan Chow sebentuk Denied juga sebenarnya Zord. Iya, di Netflix sekaligus memang Chow ini hero yang populer banget sekarang. Hero roamer ataupun XP lane juga nggak masalah sebenarnya. Kalau di XP dia punya mobilitas, dia bisa kanan langsung jalan. Kalau di roamer, siapapun yang ditempel sama Chow, bahkan kalau dari gold lane itu gue purify, bisa dibilang level 1 bisa first blood langsung. Oke. Adalah Kasha juga Joy tadi ya langsung diambil sebagai prayer ini bagi Pamos. Iya, no party. Hah? Sini. Bisa nggak sini yang memang udah dari soalnya dari mereka juga. Tapi Valentina terlebih dahulu Masuk ke pool hero udah nggak? Iya. Masalahnya Shervan itu harus punya tingkat kepedean yang lumayan tinggi loh. apalagi kan Fanny udah adjustment sekarang. Iya dia. Jadi kayak kalau dulu mungkin ya sebelum di adjust, gua rasa basic banget itu dua kabel ulti. Rata-rata assassin apalagi di player pasti ditambah dua kabel ulti doang. Tapi sekarang nggak bisa, seenggaknya dia harus bisa main 3 kabel, digesek 2 kali seenggaknya, baru pakai ulti. Tapi harusnya main sih karena mereka ini dari detektif sendiri ya. Harusnya kan signature-nya kayak Usang, Nolan, dan Geling yang memang mainnya ke power asin. Mungkin nggak sepede untuk buat. Wow, konsep yang sama kah? Hellcat dan Gatot Gatot Temit, Kaca. Gatot Temit berarti harusnya ya. Harusnya. Berarti itu dia Cheese yang sempat dibawakan tapi untuk kedua kalinya apakah masih works? Karena CFU pastinya itu udah akan mengantisipasi. Iya, dan kalau memang ini works lagi, mungkin di nextnya kita bisa nggak ngeliat Hellcat. Bisa di nextnya nggak ngeliat Gatot Kaca. Apakah ini karena ada Elda Boy di sana? Elda Boy, yang benar. ini Benar ya, dia jadi ini ya, yang wawancara reporter ya. One band, hard band, gold lane berarti yang difokusin ya. Jujur kalau misalkan memang dari Pamos ini bisa bikin dia identik dengan Hellcat dan Gatot Kacanya, next ini bakal bagus impactnya, ngebuang band. Kalau dari Indonesia mungkin ada yang kayak Aloyski tadi, Hellcatnya itu di respect terus. Kalau yang dulu tuh kayak ada Agita dari Godiva juga yang di respect terus terusan. Nah itu lumayan ngebuang satu band. Ya, pastinya ya. Dan bahkan kadang kita nggak pengen bawa draft pakai hero itu gitu loh. Jadi menguntungkan dan one Harit gold lane yang udah ditargetin sekarang. Beatrix sih gue kalau mau band. Moskop. Kalau untuk CF Beatrix enak banget. Oke. Walaupun di awal susah ya. Ya, plot dulu ternyata. Target band sih. Cloud hero yang
Ya sekarang mulai turun ya, karena walaupun dengan Trinity-nya Cloud masih tetap agak susah, range-nya dia lumayan pendek soalnya. Jadi kayak orang-orang rata-rata sekarang pakai yang long range damage itu udah beres. Ya, langsung Terakhir loh Yoda. karena memang konsep dari Fox ini di luar healer. Kalau dari CFU karena dia ambil soul. Ya. Demoskop lah yang diambil. Matrix ya. Karena kalau ngomongin yang selamat dari rekaman Hellcat di awal ya nggak ada juga loh. Marksman apa yang kuat? Atau Gauntlet Lunok. Untuk sustain mungkin match ya magical damage masih oke lah. Ya terus juga dia kalau lagi kesal kan yang ikut aja Joy kalau lagi lompat-lompat. Iya, Dia yang kalau ditabrak mungkin bisa bela support dan ada defensifnya ya. ya. Kita pukul balik kayak pakai galak berdirinya gitu kan. Nah, ada fun fact nih. Di 16 tahun 11 bulan dan 14 hari hilang. Gila. Detektif menjadi veteran terdekat kedua di M6 setelah Iko. Iya iya. Iko itu 16 tahun 6 bulan. Beda 5 bulan ya. Beda 5 bulan. Buset, ini regenerasi muda kita. Assassin dilawan Assassin, sementara Goblin-nya Nathan. Magic ya. Ya, pilihannya lebih ke ini aja sih. Ditanya tuh PD ini pakai apa? Karena kalau ditanya yang enak nggak ada, udah baju biru nggak ada. Brody. Lawan Hellcat tetap sih awalnya kan kena Yes. lompat stinger itu udah pasti kena gitu Oh, loh. di diskon Brody. Mungkin nextnya, tapi ketika udah kena stinger di cium Brody-nya maju lagi berarti. Bahaya. Sebenarnya itu EXP ya. Kalau kita asumsikan ini masih dengan draft yang sama di mana Half Control, Gatot Kaca Mid, Magic Damage-nya ada di Joy dan EXP. X match up dengan Movius. Ruby nggak sih? Ruby. Kalau mau sisi lagi kayak Baras, Ya kalau badan ya. Tapi aku suka Ruby sih. Stopper. Sama iya sama Haya sama cowoknya juga. Tapi ternyata badan lagi yang diambil. dia pede ya. Efek sisinya dia pegang di mid aja nih. Ya, Sama di Hellcat. Sebenarnya Hellcat tuh bukan sisi pasti gitu loh terrify-nya. bisa hilang ya. Iya, jadi kalau dia nggak dari blind spot, dia muncul itu nggak terrify. Dan harus diwaspadai juga ya dari Hellcat sendiri juga. Karena sekarang lompatannya itu udah lumayan lama cooldown ya. Nggak cepet dulu kecuali ya bisa main pasifnya juga itu lumayan untuk muter lagi untuk tinggi Tapi lagi. dari tadi jadi cuma 3. Terakhir ya. Tadi kan Untuk update 20 4 kan. Dan itu masih regen sendiri sih. Jadi ketika lari-lari doang sebentar tiba-tiba udah full lompat. Ya sistemnya sama isinya kayak romer Hellcat yang pernah dimunculin juga Aloy. Dan masih sama juga ya konsepnya experience badan cuma mid lane Gatot Kaca. Ini buat nutupin vengeance-nya, revitalize-nya aja mungkin. Yap. Alright. Seperti apa untuk the best of one series walaupun ini tidak akan ada yang pulang dan tidak akan juga ada yang memastikan dirinya untuk lolos tapi setidaknya full yang akan membedakan mereka akankah menuju ke arah match point untuk menang nantinya atau match point untuk tereliminasi karena dalam keadaan di mana bak tuan rumah menjadi pressure yang sudah diantisipasi untuk Pangos apakah akan bisa comeback di match kali ini? Let's go, kita akan lihat juga Assassin Battle. Ayam versus Joy. Kalau yang lebih enak sebenarnya enak Ayam. Dia safety banget Ya. dan lebih enak lagi punya M6 kan. Iya, ada Cloud Prime lagi tadi yang udah di-ban lagi sama tim Hams karena nggak mau nih ngebiarin dari Sync-nya nanti ngerilis skin Prime biar kalian iri. Bener, ya biar nggak di review kata di band ya. Tapi ya ada dua tipe Hellcat sih. Sama kayak Jamhead ada yang langsung menuju invert jungle mungkin kalau Jamhead. Tapi kalau Hellcat pilihannya langsung agresif ke go atau ya ini bantuin jungle-nya. Yap, dan Warlord sudah mulai terkena sedikit smoke damage juga dan tadi ada Death Stinger yang memang sudah mulai kerasa ya damage-nya di awal-awal juga dan itu adalah Omi dan Chidi sudah mulai mencari lagi tag damage dan yang satu ada Joy dan terlebih sudah ada detektif kali yang berhasil untuk ditumbangkan menjadi hal yang cukup berat untuk CFU Gaming di early game. Iya iya. Mencari level 2 itu pasti kita dari zone ya. Ini ngerasa level 1 nggak maksimal. Waduh. Karena of damage juga lumayan banget. Tapi dia nggak ngejar golden berarti ya? Iya, karena waduh di bottom lane juga udah mulai depresi juga. Udah mulai waduh dia. Iya, waduh. Dan wah ada teleprediction dan seperti kita satu suara dulu. Ya, Vamos untuk kemenangan mutlak. oke, kemenangan mutlak ya 1-0 soalnya. Tapi lane prediction-nya lo kemana? Mana? MVP. MVP. Gue Gauntlet. Gantung. Gue ke Gantung atau Gauntlet. Big Box?
Wah itu tuh sakit banget, tapi kalau ngomongin cowok bisa dipok balik. Ya, jadi apalagi lihat lagi dengan adanya siap pada tim Famos yang mengawasi tapi juga turtle-nya, electrifying kit dibantu juga dengan ada dari Stinger sehingga membuat dari turtle pun jatuh ke tangan dari tim Famos tanpa adanya gangguan semenjak detektif sudah menghapus slot jadi agak sedikit terhambat nih untuk pattern farming dia. Jadi ada yang bakal jadi tantangannya tuh rotasinya nih. Ini bakal bisa rotate nggak detektif? Karena kalau misalkan di awal dia nggak bisa rotate juga udah tumbang satu. Wah itu bakal bahaya banget sih untuk Hayabusa. Yap. Dan ternyata intensinya tinggi banget ya. Melihat ada dua assassin gini loh dari tim Famos kayak mereka nggak ngendorin serangan. Karena Hellcat sih emang ya gimana pun tetap Hellcat gitu kan. Warlock kan coba diambil. Yap. Kali ini Opi harus mundur lagi tapi Chibi bakal terus mengejar. Berikan atasan dari Warlock tapi Opi ternyata mencoba untuk memberikan adanya serangan. Flicker yang tidak berhasil untuk membuat dirinya selamat. Dan bahkan tadi belum ada The Wyvern Dragon, kayaknya dia mau Multi flicker kayaknya, tapi tiba-tiba ultinya masih cooldown. bukan udah level 3. Iya belum ada. Apa misplay kali ya tadi dia pencet di arah yang salah. Tapi lihat tim fight tuh agresif akhirnya dibalas ya Pip. Ya, ini kekuatan tidak henti ya. Dan beberapa dengan ada orang Warlord terjebak sendirian dari depan para setelah digunakan apakah dia gagal untuk membuat dirinya berhasil untuk selamat sehingga Warlord menjadi nyawa yang direbut pula dengan adanya electrifying again and again memberikan pressure besar permainan dari dua assassin dan bahkan masih coba diberikan keadaan oleh Z dengan nomor dari Curian Resort masih punya adanya sedikit dash untuk sahabat. Hati-hati ya. Ini Joy Warcry. Joy yang punya damage pastinya. Karena ya dari teman itu akumulasi sudah untuk Warcry gampang diterima. Atau kalau memang dengan cooldown skill yang cepat juga bisa banget trigger Warcry-nya. Dan udah mulai dipotong, Smooth sadar dia bisa banget ngunggulin landing di mana Focus dari Waduh dia udah kena under pressure di awalnya. Beta Ravevan udah jadi juga terus. Ini Golden gak ada gangguan sama sekali ya. Dibiarin ya, dan ini bakal jadi bom waktu sebenarnya untuk kedua belah tim juga. Karena terbilang sama-sama asuransi di late game dan sekarang one v situation ada drop yang telah dibuka. Ada bahkan kali ini solo kill terjadi dengan Verify tidak membuat dari Nexus Muhammad. Apakah Guardian mengincar ke arah seorang OP terlalu jauh dari jangkauan dan terlihat dari tim Famos. Mereka bakal coba untuk convert adanya keuntungan yang mereka tampil di awal secara objektif karena turtle-nya. Tapi dilihat Warlord yang pun dengan itu udah mulai babak belur OP ditumbangkan. Electrifying yang cepat tapi detektif berhasil untuk menghasilkan turtle-nya menjadi milik dari TFU Game dan satu yang terakhir si mengejar Warlord yang tidak kemana-mana Warlord jika diputus dengan dari tim Verify yang membuat dirinya harus hilang sehingga 3 tukar 2. Sayang banget sih sebenarnya. Ketika mereka dapetin point kill, gua rasa itu saatnya dia mundur. Tapi ya, kabar baik di posisi bottom lane, Sing. Dia bisa dapetin satu outer turret secara gratis juga, nggak ada lagi korbannya yang mereka cheat. Sendirian tak ada follow-up damage hanya untuk memukul mundur saja agar tidak kembali melanjutkan cicilan terhadap outer middle. Karena shieldnya kan udah nggak ada juga kan dari metaratnya, lumayan bahaya. Tanpa adanya WS Dragon harus jadi dari OP dan concern dari tim Famos jujurnya ini udah harus mikirin Sing tau. Iya, ini Singnya dibiarin loh, dapetin turret, bahaya. Dan ini dia tipikal dari Valentina yang Brave Mind. Bawa Stadium juga, Avatar Guardian efek Salbuat dan Waduh kali ini membalaskan keadaan dengan 1,5%. Namun 3 versus 1 bukan hal yang baik. Dengan tim Famos dan NXP yang sudah mulai tergerus, mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu karena kebetulan dari wave-nya juga udah sempat di-clear. Main pasif ya dari Hayabusanya, sebentar Sing muncul. Oke, bakal coba untuk dicicil lagi sepertinya dengan adanya Free dari belakang dan dengan Volvo juga Tessa di targeting berikutnya. Apakah Guardian belum mengenai siapapun tapi itu. Tapi ada solo kill terjadi antara detektif yang berhasil untuk bisa menemukan nyawa dari Chibi Benzi. Jadi pertukaran nyawa, Opi sendirian masih bisa mundur lagi dan Jet Kudo terakhir pun membuat dirinya lebih bisa sustain dan bertahan sehingga kali ini terlihat untuk tim Famos ini ya tukar-tukaran aja dari tadi. Iya. Tapi solo killnya mengagetkan juga sih. Hayabusa memang punya potensi kill yang lebih besar. Berapa? Yap, berbeda posisi sudah Mercy sudah mulai joy lagi dengan akhir of despair dan bahkan kali ini pun dari Singnya satu yang terakhir masih bisa ditumbangkan satu tukar satu tapi pertukaran yang tidak adil terjadi pula karena Romer tukar gold lane. Iya, tetap akan dirugikan dari sosok gold lanernya. Apalagi walaupun shutdown. Oh. Hilang juga. Waduh.
Ini benar-benar menjadi ancaman yang keras banget di depan. Oke. Dan bahayanya sudah tumbang 3 kali ya. Itu dia. Beda loh nasibnya sama Sing yang baru tumbang sekali. Dan tadi dapat banget juga sih. Ih, dan Warlock tadi dapat posisi zoning out habis juga. Jet Gundo membuat dari Cibi terzoning out pulau mundur saja merelakan turtle-nya jatuh ke tangan dari detektif. Berarti 2 turtle untuk CFU Gaming. Wah, goldnya mulai ditarik nih. Keunggulan 1000 gold yang tadi dipegang sama Famos akan udah berguna. Karena sekarang udah mulai ketarik lagi. Ya walaupun memang gak banyak, tapi berarti mereka udah bayar utangnya nih. 1000 gold udah dilunasin dan mereka bawa asuransi game yang kuat. Itu yang harus diwaspadai. Dan Singnya jadi waduh nih sekarang. Waduh Sing ya. Iya, Waduh Sing. Wah, ini susah banget. Dari tadi dia dapat space terus loh. 2 turret, satu dia udah level 10. Kalau dibicarakan ke arah late game, harusnya damage dari penetration-nya akan jauh lebih besar dibanding dari Net yang punya attack speed bisa ditanggulangi sama Wind of Nature. yang keduanya sama-sama Persik kan. Craft Dragon. Oke, Web Dragon tadi menunjukkan sekarang Food masih ada sebuah split dan ternyata Food gak sempat untuk melakukan grab-grabnya dan Cibi lagi-lagi tertangkap dan bahkan 2 pemain yang terjadi di arah depan dari Pablo tidak mengatur langsung dicicil terus menerus karena damage dari Z juga begitu menyakitkan. Dan tapi akhirnya dari belakang detektif Quad Shadow memang mengejutkan, tapi Fear of Destruction-nya hampir saja bisa menumbangkan detektif tapi tidak terkena. Nah, ngebuka lagi dari outer turret di bagian mid lane-nya. Dan ini pasti bisa dihancurkan. Hero yang diamankan dari tim Famos, Hellcat dan juga Gatot Kaca Cheese-nya ini kuat di awal. Di mid game agak sedikit turun powernya. Apalagi ketika dia ambil Joey juga. Landing jauhnya dia akan bingung pegang Hellcat kah? Atau dipegang oleh Joey-nya lah. Kalau kita tahu Bapak Hellcat Indonesia, Baloyski, ini biasa pakai jungle fighter atau tank yang siap untuk team fight. Ini agak manjangin lane. Jadi lane jauhnya dipegang oleh Baloy. Kalau sekarang mereka kan berfarming antara Hellcat-nya yang gak bakal punya uang, gak bakal punya gold, atau Joey-nya yang harus korban. Gue rasa ya Hellcat itu dia bukan berkorban tapi jadi korban dia. Enggak sengaja ya, tapi The Wave Dragon kali ini Zorn harus hilang. Avatar of Guardian dari Warlock belum mengenai siapapun. Opi berhasil untuk mundur tapi tidak digantinya pun yang berhasil dikembangkan Dark Wave yang connect, tapi ternyata kali ini dengan dari Represent dan juga Avatar Guardian berhasil dari sini coba untuk mengalir dan ada yang di belakang dari tim Popo, tapi Represent lagi dan lagi melanjutkan tim hingga waduh sendirian sudah di paling depan dan bahkan tidak berhenti karena dengan adanya satu buah shadow kill berhasil untuk bisa mencicil David dan dieksekusi dengan manis oleh Z sehingga buat tukar 1. Ya, detektif dia nahan shadow kill lumayan lama dari tadi. Dia mau damage aja pakai Shadow, Shuriken, sampai ada lagi Shadow-nya dia baru pakai shadow kill-nya. Satu informasi yang sebenarnya mahal, tanpa ada shadow kill, detektif langsung di-start juga oleh Famos. Oke, tapi Oki masih coba untuk cari informasi dulu nih ya untuk di lini paling depan The White Dragon bisa kembali kepada satu orang yang memang langsung babak belur terlumat sudah kena Sing siap dengan entropinya untuk masuk dengan inisiasi yang dilakukan oleh Opi. Mereka harus cepat counter sih. Takutnya Oh, dan Si ternyata berhasil untuk bisa mensekirkan Warlock milik dari CFU Gaming. Detektif memang harus hilang, tapi Lordnya pun menjadi milik dari mereka. Pertukaran terjadi, Warlocknya hilang, Singnya juga pergi di arah belakang dan Netsnya akan dikejar. Masih ada satu buah Fear Up yang mencoba untuk langsung membuat dari Nets yang mau dikejar lagi dengan flicker dari Z. Dan ternyata ada kerugian besar dialami oleh tim Famos. mereka nggak bisa dapetin wardnya dan mereka harus tumbang juga. Sing akhirnya menjadi masalah serius walaupun sebenarnya kalau solusinya udah ada. Hellcat yang fokus. Tadi Hellcat dia mau makan depan loh, itu yang gua agak kaget. Dia lompat ke keramaian. Mungkin mencari efek tarifanya kali ya, biar kena ke banyak target. Tapi jujur tugas Hellcat nggak gitu nggak sih? Dia mending langsung makan ke sumber damage-nya, seenggaknya bikin setengah. Itu udah jadi opsi yang paling oke. Dan Singnya jadi gak ada yang target ya. Iya, nggak ada match-nya kan? Mereka nggak punya long range damage-nya. Gatot Kaca lompat ke belakang ya, Sing pasti lompat lah. Yep. Ada yang kena pun masih ada perubahan. Udah ya, tapi sebenarnya lo masih belum bisa dimaksimalkan oleh CFU Gaming untuk ke base turret ya. At least dengan adanya super wave minion, hindari turret saja yang terikat kali. Ya harusnya masih aman juga. Pasifnya pun nggak akan trigger kayaknya. Masih aman. Walaupun udah tinggal setengah menit lagi sih, 1 wave lagi. Sebenarnya di trigger pun ya it's okay lah, nggak ada masalah. Tapi nggak super wave minion. Iya. Mau nggak mau nih, mereka akan mode bertahan lu. Iya jujur mode bertahannya lumayan oke sih walaupun ngancurin Moskov ya. Tapi ya sebenarnya sambil bisa dipegang sama Cibi nih. Karena main sampai Cibi mau ke arah siapa? Detektif. Winter sudah jadi solusi banget. Yap.
Tiga back turret yang terekspos tadi dari tim Famos membuat mereka terbatas pastinya dari segi pergerakannya. Mereka nggak bisa juga untuk melakukan inisiasi duluan karena Zorn jadi susah untuk dapetin spot untuk trapping nggak sih? Dan satu lagi targeting sih, sekalipun dia dapat spot ya, tapi kalau dia lompat ke depan kayak tadi, stingernya ke Wadu sama ke Opi, itu nggak maksimal juga. Berasa masih berasa, dia udah jadi GDS juga kan. Jadi kayak ada unique attack-nya dah dari HS yang bisa connect ke stingernya. Tapi lihat sekarang pressure yang diberikan CFG Gaming, mereka nggak berpisah sama sekali sih. Yap, Avatar Guardian yang ternyata masih diancang-ancangkan terlebih dahulu. Warlord masih belum mengenai siapapun, terpaksa untuk mundur lagi. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Zinya bertahan di paling belakang. Zorn masih mencari targeting berikutnya, tapi Warlord terjebak sendirian. Dan Warlord menahan damage-nya begitu banyak dan bahkan waduh, mendapatkan poin kill lewat Chibi. 2 tukar 1 dan bahkan menjelaskan 3 kali kill Surya melakukan quality-nya. Max mendapatkan poin kill, tapi sayangnya kali ini pertukaran tidak lagi menjadi adil untuk tim Famos. Wah, menyisakan 2 member. Masih ada Moskov memang, tapi Bastard akan coba ditabrak. Harusnya kan udah nggak ada pasifnya lagi. Setidaknya base turret kali bakal coba untuk dihancurkan terlebih dahulu dan akan dipaksa sepertinya. Really? Dan detektif bakal coba untuk masuk lagi dengan ada